Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolitanyus hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Dan bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolitanyus selengkapnya. Mengawali Agropolitanyus hari ini, berikut akan kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama, pemirsa, pemerintah Kota Batu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Balai Kota Among Tani. Upacara ini dipimpin langsung oleh PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto selaku Inspektur Upacara. Dan dalam kesempatan tersebut, Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Rabu pagi 20 Mei 2026, ratusan peserta dari unsur ASN, TNI, Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Upacara berlangsung hikmat dengan PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital yang dibacakan, disampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk mengenang berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi tersebut menjadi titik awal kebangkitan kesadaran nasional melalui perjuangan pemikiran, organisasi, dan diplomasi demi kedaulatan bangsa. Pemerintah menilai tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Oleh karena itu, semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga dengan memperkuat kualitas generasi muda sebagai tunas bangsa. Tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melalui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Dalam amanat tersebut juga disampaikan berbagai program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih guna menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan semangat kebangsaan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Dari Kota Wisata Batu, Vicky ATV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar pelatihan bertema di era digitalisasi dalam pembuatan video menarik dan ditujukan bagi para guru PAUD se-Kecamatan Batu Selasa yang lalu di Hotel Batu Suki, Kota Batu. Dan kegiatan ini pemirsa menjadi bagian dari rencana tindak lanjut program digitalisasi pembelajaran jenjang PAUD se-Kota Batu. Dan sebagian sudah mendapatkan PID, papan informatif digital ya. Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Batu menggelar pelatihan bertema di era digitalisasi dalam pembuatan video menarik bagi para guru PAUD se-Kecamatan Batu Selasa 20 Mei 2026 di Hotel Batu Suki, Kota Batu. Kegiatan ini menjadi bagian dari rencana tindak lanjut program digitalisasi pembelajaran jenjang PAUD se-Kota Batu. Pelatihan berlangsung antusias dengan menghadirkan materi seputar pemanfaatan media digital, editing video, hingga penyiaran ramah anak. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang transfer knowledge atau transfer ilmu di bidang digital kepada para tenaga pendidik agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Batu, Insinyur Alvinur Hidayat, SDMT PhD. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguasaan teknologi digital bagi guru PAUD di tengah perkembangan era digitalisasi. Menurutnya, guru PAUD saat ini tidak hanya dituntut mampu mengajar secara konvensional, tetapi juga harus kreatif dalam menciptakan media pembelajaran yang menarik, edukatif, dan ramah anak melalui platform digital. Ia berharap pelatihan tersebut mampu menjadi langkah pengimbasan digitalisasi PAUD di Kota Batu, sehingga para guru dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah masing-masing. Tujuan pengimbasan ini, hari ini kita melaksanakan kegiatan dengan seluruh guru-guru PAUD TK se-Kota Batu yang diinisiasi oleh bidang pembinaan PAUD dan TK Dinas Pendidikan Kota Batu. Kita melaksanakan kegiatan ini. Hari ini kita bersama-sama para guru PAUD dan TK ini kita melakukan kegiatan pengimbasan digitalisasi PAUD. Artinya adalah kita menyampaikan informasi, kita melakukan gedok tular, kita melakukan sharing knowledge terkait dengan digitalisasi terkini di proses-proses belajar mengajar di PAUD se-Kota Batu. Artinya apa? Artinya selama ini kita mendapatkan support dukungan dari Kemendikdasmen berupa papan informatif digital, di mana ini ada sebagian dapat, ada sebagian belum. Nah, penggunaan inilah yang kemudian kita lakukan BIMTEK hari ini bersama para pakar di bidangnya. Ada dari manajer Jawa Pos, ada dari teman-teman ATV, ada dari teman-teman Syndicate FM, dan juga dari pelaku-pelaku pendidikan lainnya yang berkompeten, yang hari ini memang kita hadirkan untuk menyampaikan transfer knowledge terhadap para guru PAUD, transfer knowledge terkait dengan digitalisasi PAUD se-Kota Batu. Harapan kita ini akan meningkatkan skill, ingin mengupgrade skill, mengupgrade keterampilan para pendidik guru-guru PAUD ini agar pada saat melakukan pengajaran, pendidikan ke anak-anak kita ini semakin kekinian. Ini sesuai dengan era saat ini, di mana era teknologi informasi ini tidak bisa kita hindarkan, dan kita mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk dunia pendidikan di Kota Batu. Dalam BIMTEK selama 2 hari tersebut, para peserta diberi pemaparan materi oleh para pemateri berkompeten, baik dari media televisi, radio, cetak, maupun online. Materi pelatihan disampaikan salah satunya oleh Kepala Berita Agropolitan Televisi Kota Batu, Budi Yulianto, yang memiliki pengalaman di bidang televisi, media cetak, dan media online. Dalam paparannya, ia menjelaskan perkembangan dunia penyiaran dan editing video di era digital yang kini semakin mudah diakses melalui komputer maupun smartphone. Menurut Budi, editing video merupakan proses menyusun dan memodifikasi rekaman video dengan menambahkan audio, teks,
efek, serta transisi agar menghasilkan tayangan yang menarik dan informatif. Di era digital saat ini, kemampuan membuat konten video menjadi keterampilan penting bagi guru karena dapat membantu proses pembelajaran lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami anak-anak. Para peserta juga dikenalkan dengan berbagai aplikasi editing video seperti Adobe Premiere, CapCut, dan Sony Vegas yang dapat dimanfaatkan untuk membuat konten pembelajaran kreatif. Selain membahas teknis editing video, materi pelatihan turut menyoroti pentingnya penyiaran ramah anak di tengah pesatnya perkembangan media digital. Para guru diajak memahami pentingnya literasi digital, serta peran sekolah dan orang tua dalam mengarahkan penggunaan media digital ke arah yang positif dan edukatif. Melalui kegiatan ini diharapkan para guru PAUD mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan kreatif untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik, interaktif, serta mendukung perkembangan karakter anak di era digital. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Beralih informasi selanjutnya, pemirsa, untuk kelancaran, kenyamanan, dan juga keselamatan berlalu lintas para pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan pemasangan rambu cermin tikungan atau safety mirror di beberapa titik di Kota Batu. Dan ini diharapkan dengan pemasangan rambu ini, para pengguna jalan bisa lancar, aman, dan juga nyaman ketika berkendara. Untuk kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan berlalu lintas para pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kota Batu melakukan pemasangan rambu cermin tikungan atau safety mirror di beberapa titik di Kota Batu. Diharapkan dengan pemasangan rambu ini, para pengguna jalan bisa lancar, aman, dan nyaman ketika berkendara di jalan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan para pengguna jalan dalam berlalu lintas di Kota Batu. Salah satunya dengan perbaikan maupun pemasangan rambu yang sudah tidak berfungsi optimal, seperti yang terlihat di kawasan Jalan Metro Kota Batu. Dishub melakukan pergantian fasilitas pendukung keselamatan bagi para pengguna jalan, yaitu pemasangan cermin tikungan atau safety mirror. Safety mirror atau cermin tikungan ini berfungsi untuk memperluas jangkauan pandangan pengendara. Alat ini dipasang di titik rawan seperti persimpangan dan tikungan tajam untuk membantu pengendara melihat kendaraan dari arah berlawanan, meminimalkan blind spot, dan mencegah kecelakaan. Tony Hermansah, Kasih Sarana dan Prasarana Dishub Kota Batu menjelaskan bahwa pemasangan kaca cembung atau safety mirror ini sangat penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pengguna jalan, serta meminimalisir potensi kecelakaan terjadi. Kasih rambu APJ, alat perlengkapan jalan berupa config mirror yang sudah usang dan tidak terlihat, dan itu sangat membahayakan. Jadi hari ini kita di 2 titik, di Metro dan di perumahan Villa Batu Mas. Saya menghimbau juga kepada masyarakat umum untuk tidak mencoret-coret atau merusak alat perlengkapan jalan, karena begitu jenengan merusak satu, itu jenengan sudah mengancam nyawa pengguna jalan. Lebih lanjut, Tony mengajak semua pengguna jalan dan masyarakat untuk ikut serta menjaga fasilitas rambu dan fasilitas umum lainnya untuk keamanan dan keselamatan bersama. Dari Kota Wisata Batu, Furqana TV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.